selama kajian untuk di mute baik audio maupun videonya sehingga bisa sama-sama kita menyimak kajian dari guru kita. Sekali lagi selamat datang kepada para jemaah yang telah hadir di kajian. Kajian ini insya Allah akan dilakukan setiap pekan dan setiap Jumat sore insya Allah, dan kita akan terus melakukan ini sebagai bagian dari langkah kita untuk selalu taqarrub ilallah, untuk selalu kita menimba ilmu, dan insya Allah semua langkah kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, izinkan saya sekilas untuk menyampaikan beliau, guru kita, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafidh, alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Beliau adalah pimpinan Lembaga Tahfidz Quran Al-Hikmah Bangka Jakarta dan juga Ketua Markas Quran Indonesia Pasar Rebo Jakarta, Indonesia. Mari saja kita sama-sama para jemaah Bapak Ibu sekalian, kita simak kajian guru kita, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan seizin Allah saya berkesempatan bersilaturahim dengan saudara-saudara saya yang saat ini di luar negeri ataupun di luar Indonesia, ya. Entah ini apakah semua di Riyadh atau semua di Saudi, ya. Bersyukur kepada Allah mendapat kepercayaan untuk mengulang-ulang nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman, sehingga atau melalui Al-Quran ini, sehingga insya Allah sesuai dengan kekhasan Al-Quran yang memiliki kekhasan jami'un mani', ya, singkat, ya, tapi sangat padat, ya. Sehingga dalam kesempatan ini, ya, sayang kalau kita mengikuti kekhasan singkatnya. Biarlah kesingkatan itu dalam tilawah kita, tapi dalam kajian kita harus bisa merasakan padatnya kata demi kata, ayat demi ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betapapun kita cuma baca 2-3 ayat, yang Allah menjanjikan satu ayat yang dikaji seperti pahala kauma, ya, itu yang di Timur Tengah bisa cari itu, ya, kauma, ya, onta yang besar. Ya, ya. Satu ayat lebih bagus daripada kauma, ya. Entah apakah sama harga sapi sama onta, ya. Kalau sapi berbobot kauma, ya, yang bobotnya bisa lebih 1 ton, ya, maka harganya bisa 100 juta, ya, atau lebih, ya. Maka begitulah Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya, ya, tidak saja akan merasakan hidayah ataupun indahnya kalamullah, tapi juga tercatat pahala yang sangat besar yang akan dinikmati oleh setiap orang-orang beriman, sehingga sekaligus ini merupakan
motivasi ya agar kita mempelajari Al-Quran sehingga kita memiliki multi manfaat ya. Tidak sekedar ilmu, tidak sekedar hidayah, tapi juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat per ayatnya. Ya. Semua harus menyadari bahwa sebelah kanan daripada surat Al-Fajr adalah Al-Ghasyiyah. Ya. Sebelah kiri Al-Fajr adalah Al-Balad. Ya. Maka 3 surat ini ya, tersatukan oleh tema besar yaitu tentang nasib manusia. Ya. Al-Ghasyiyah tentang nasib manusia di akhirat nanti yang Allah ungkapkan dengan istilahnya wujuhi yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Ya. Wajah-wajah manusia saat itu nanti akan tertunduk lunglai karena takut kepada Allah, takut kepada nasibnya setelah ini, apa vonis terhadap dirinya. Khasyi'ah. Ya. Karena aktivitas kehidupan dunianya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walaupun dia terus mengisi kehidupan dengan berbagai macam aktivitas, nasibah, bahkan berlelah-lelah, tapi akan berakhir ke neraka. Tasla naran hamiyah. Jadi apa hubungan khasyi'ah? Khasyi'ah di ayat ini dengan khasyi' saat salat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ya. Inilah ya, salah satu tabiat kehidupan antara dunia dan di akhirat. Ya. Saat manusia di dunia enggak mau khusyuk dalam hubungannya dengan Allah, yaitu dalam sholat, ya, maka manusia akan dipaksa oleh Allah di akhirat pasti khusyuk. Ya. Tapi khusyuknya manusia di akhirat menjadi sangat tidak bermanfaat buat dirinya, karena itu namanya khusyu'un ittirari, ya. Khusyuk yang dipaksa oleh sebuah kondisi, ya, di mana manusia dalam kondisi ketakutan mencekam, seperti seorang buronan yang habis ditangkap, biasanya kan ya wajahnya layu, nggak bisa menengadah, pasti menunduk. Ya. Begitulah suasana manusia yang dulu di dunia tidak terbiasa khusyuk di hadapan Allah, maka situasi akhirat akan memaksanya khusyuk. Sebaliknya, siapa yang biasa khusyuk di dunia, maka berlaku apa yang dikatakan oleh para mufassirin, ya, la khaufani fi hayatil mu'min, ya. Tidak boleh ada ketakutan 2 kali dalam kehidupan orang beriman. Siapa yang biasa takut, siapa yang biasa takut di sisi Allah, siapa yang biasa takut pada Allah di dunia. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Puta, sucia, guanquera, culo roto, cabeza de pingo, forra, toda, cajetuda. It's Wednesday, my dudes. Pak Joko, mohon di-mute-kan saja, Pak, di yang ini, Pak. Atau ditutup saja, Pak, ini. Mohon maaf, Pak Ustadz, ada masuk. Mohon maaf, Pak Ustadz, Pak Joko atau Pak
Abu Maryam, untuk nama yang bersangkutan bisa di-mute-kan saja. Seperti itu ya. Siapa yang biasa takut di sisi Allah, takut kepada Allah di dunia, di akhirat nggak boleh. Allah menjamin nggak boleh ada rasa takut. Siapa yang dunia merasa tidak aman akan kehidupannya di akhirat, justru di akhirat nanti aman. Siapa yang terbiasa menangis karena Allah di dunia, maka Allah inginkan dia tidak boleh menangis lagi di akhirat. Siapa yang biasa lelah di dunia untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah tidak ingin di akhirat nanti dia lelah karena sulitnya kehidupan di akhirat. Ya. Jadi ini kita bicara masalah korelasi atau dalam bahasa tafsirnya munasabah, ya, antara ghasyah manusia, al-fajr juga manusia, ya. Manusia yang hubungannya dengan Allah belum beres, ya. Sehingga Allah katakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ya. Di Al-Balad juga bicara tentang manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Manusia hidupnya pasti dalam perjuangan. Ya. Ya. Kalau Allah inginkan, jadikan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kelelahan perjuangan itu cuma cukup sampai di datangnya ajal. Begitu datang ajal, orang beriman itu sudah nggak lelah lagi, sehingga Allah katakan farauhun wa raihanu wa jannatun na'im. Begitu datang kematian, maka bagi orang beriman itu adalah berakhirnya kehidupan yang melelahkan di akhirat, ya, dan menuju kepada kehidupan yang penuh kenikmatan, nggak ada lagi perjuangan, sehingga orang seperti ini disebut oleh Rasulullah manusia yang mustarihun, ya. Meninggal Rasulullah, ya, silahkan. Ada yang mustarihun, ada yang mustarahum minhu, ya. Kalau mustarihun yang istirahat mayatnya, jenazahnya, ya. Kalau mustarahun, ya, yang istirahat orang-orang di sekelilingnya, ya. Istilahnya, wah si fulan nggak ada, alhamdulillah, udah nggak ada lagi yang merusak negara, nggak ada lagi yang merusak ekonomi, nggak ada lagi yang merusak moral bangsa dan seterusnya. Orang seperti itu matinya disebut mustarahun. Maka kalau ingin mengetahui seseorang istiqomah atau husnul khatimah atau tidak, ya, lihatlah status kematiannya, mustarihun atau mustarahun. Mustarahun, dia yang istirahat, yang sedih orang sekelilingnya, kehilangan, ya, kehilangan kesempatan nyari ilmu, kehilangan suri tauladan, ya, kehilangan contoh ibadah yang terus menerus, ya. Ya, sedangkan mustarahun, mayatnya yang sengsara di alam kuburnya, ya, masyarakatnya senang, ya. Udah nggak ada lagi orang yang suka menyakiti kehidupan umat, ya. Itulah korelasi, ya, antara Al-Fajr yang sedang kita pelajari dengan surat-surat sebelumnya, ya. Maka Al-Fajr adalah waktu Fajr, waktu subuh berarti, ya, karena sholat subuh disebut sholat Al-Fajr, atau istilah ayatnya inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, inna Qur'an al-Fajri.
Jadi apa arti Quran di sini? Artinya sholat. Ya. Kenapa disebut sholat? Karena sholat itu identik dengan baca Al-Quran, terutama sholat subuh. Ya. Maka bersyukurlah, manfaatkanlah dengan baik. Antum yang di tanah Arab biasanya masjid-masjidnya ya imamnya imam-imam yang standar sehingga sholat subuhnya insya Allah agak panjang. Itulah yang sesuai dengan harapannya, karena di saat sholat subuh disaksikan malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Nah, maka semua yang dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpah, maka berarti benda itu memiliki bobot yang besar dalam kehidupan manusia. Sehingga kata para ulama, ya, kalau al-fajr, ya, al-fajr menjadi sumpah itu masih terasa. Ya. Kalau asyams wasyamsi wa duhaha menjadi sumpah, masih terasa kebesarannya, ya. Nilai apa sebagai makhluk yang luar biasa. Al-lail masih terasa, ya. Ya. Tapi at-tini waz zaitun, ya. Apalagi yang tinggal di Arab tiap hari ketemu at-tin waz zaitun, ya. Ya. Mungkin merasa biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau ingat ayat ini, kita harus bisa mengatakan enggak biasa. Ya. Karena Allah sudah menjadikannya sebagai objek sumpah atau yang disebut dengan al-qasam, ya. Ya, sebagai adawatul qasam, maka berarti ya, betapapun orang melihat itu biasa-biasa saja, ya. Tiap hari ketemu buah tin, tiap hari ketemu zaitun, baik buahnya ataupun zaitunnya, ya, maka melalui surat At-Tin kita harus bisa merasakan ya, nilai yang spesial dari apa saja yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu bentuk sumpah-sumpah Allah adalah dengan satuan waktu. Ya. Apakah dengan waktu fajar, apakah dengan waktu malam dan siang, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha. Begitu juga wadduha, begitu juga wal asr, ya. Maka yang harus kita pahami ketika kita membaca surat tentang diawali dengan sumpah waktu, ya, maka surat tersebut ya, baik eksplisit maupun implisit bicara tentang manusia, ya, bicara tentang manusia. Wal fajr, nah di sini ada ayat fa ammal insanu idza mabtalahu, ya. Asy-syamsu wadduhaha wal qamari idza talaha, bicara masalah wa nafsi wa ma sawwaha, ya, tentang jiwa, ya. Wabil khusus wal asr innal insana lafi khusr, ya. Karena ketika manusia itu masih berstatus insan dalam Al-Qur'an, ya, maka dia masih berstatus makhluk yang belum jadi, ya. Ya. Alias masih tidak terlihat sisi-sisi kemuliaannya. Ya. Coba untuk melihat di surat apa saja kalau ada kata al-insan selalu mengarah kepada negatif, termasuk ayat ini. Ya. Ya, Misalnya manusia itu ya menilai Allah hanya dengan standar harta. Ya. Amal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu, kalau rizkinya banyak
Allah dipuji-puji, Allah sayang sama dia. Rezekinya sedikit, ya, Allah nggak senang lagi sama dia, alias menghinakannya. Ya. Jadi apa hubungannya antara waktu dengan tema manusia? Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam. Ya bani Adam innama anta ayyam. Wahai manusia, dirimu itu hanyalah kumpul waktu-waktu. Ya. Jadi orang masuk surga karena dia pandai mengisi waktu-waktunya sesuai dengan manhaj atau konsep yang dijelaskan oleh Allah. Orang masuk neraka karena dia telah gagal mengisi waktu-waktunya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an datang untuk memperbaiki, mengislah, ya, mentarbiyah manusia yang masih gelondongan ini, ya, ditarbiyah harus bisa menjadi, ya, kalau bahasa Al-Fajrnya, menjadi manusia yang an-nafsul mutmainnah, ya, ya, yang tadinya ya istilahnya songong gitu, ya, ya, seperti manusia kaum Ad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Setelah ditarbiyah oleh Al-Quran, manusia yang punya kecenderungan seperti ini menjadi an-nafsul mutmainnah, ya, yang selalu kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi secara umum, baik wal fajr, wal duha, wal laili idza yaghsha, wal asr, ya, tentang pentingnya waktu di dalam membentuk pribadi manusia. Oleh karena itu, jangan pernah terburu-buru atau putus asa di dalam membina diri sendiri ataupun diri orang lain. Ya. Sabar, ya. Ya. Tunggu sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, manusia itu bukan adonan yang bisa dibentuk udah jadi sesuai yang diinginkan. Dia ada jiwanya, dia ada setannya, dia ada hawa nafsunya, sehingga untuk bisa menjadi manusia yang sesuai dengan penjelasan Allah, manusia yang termuliakan, walaqad karramna bani Adam, ya, maka perlu kumpulan waktu. Ya. Ya. Nah, dari kumpulan waktu yang diandalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-lail. Ya. Yang diandalkan, ya, beranking, ya. Secara umum semua waktu itu harus dihargai sebaik-baiknya. Sebutlah 24 jam waktu. Dari 24 jam, Allah minta yang harus kamu utamakan, yang harus kamu tempatkan sebagai ranking pertama di dalam membina diri, membentuk diri adalah waktu malam. Siapa yang waktu-waktu malamnya sesuai dengan petunjuk Allah, dialah orang soleh. Dialah orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Karena saat malam itulah ada waktu isya dan waktu subuh. Siapa yang bisa melaksanakan 2 sholat ini, itu berarti orang yang betul-betul bersih dari sifat kemunafikan. Di waktu malam ada tidur, menjelang tidur ada zikir-zikir. Ya. Di waktu malam atau menjelang subuh ada qiyamul lail, ada istighfar. Ya. Sehingga ketika itu dilakukan, manusia akan termuliakan oleh waktu malamnya. Ya. Sehingga orang yang menghidupkan malamnya dipuji di surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaja. Ya. Dipuji di surat
Ali Imran 113, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Ya. Semua orang yang telah beriman kepada Nabi dan mendapat kitab, maka dia sesungguhnya sudah diuntungkan oleh kehadiran Nabi dan kehadiran kitab suci itu. Ya. Namun dari seluruh orang yang sudah mendapat kehormatan bisa beriman kepada nabinya, ya. Seperti yang diungkapkan oleh Allah, ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya. Dia sudah diuntungkan. Ya. Ya. Tapi dari yang diuntungkan itu masih ada yang spesial lagi. Siapa? Yang terbiasa menghidupkan malamnya. Ya. Hidupkan untuk apa? Bersama Al-Quran. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Di saat malam itulah, ya, Allah minta harus ada bagian yang panjang untuk bersama Allah jika ingin menjadi orang-orang yang ahlul akhirah. Sehingga Allah katakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Lailan tawila, enggak ada lailan qasira, ya. Ada lailan tawila. Ya. Ini butuh proses tarbiyah, ya. Siapa yang berusaha merintisnya, ya, cepat atau lambat dia akan menjadi orang-orang yang disebut dengan rijalul lail, ya, atau istilah lain, ya, ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar. Ya, siangnya pejuang, ya, malamnya menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi secara umum malam adalah waktu pembentukan, ya, jiwa manusia yang sangat berharga, ya. Sebagaimana juga waktu pembentukan fisik yang sangat efektif, ya. Sebagai yang dijelaskan oleh Rasulullah, ya, adalah Rasulullah, ya, tidak pernah begadang, ya, tidur lebih awal, ya, supaya bisa bangun malam. Ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, dari waktu malam yang dimuliakan oleh Allah, ya, ya, sebutlah malam itu berlangsung selama 12 jam. Dari 12 jam itu, ya, ada waktu fajar. Ya. Dari 12 malam itu ada yang lebih istimewa lagi, disebut al-fajr. Ya. Sehingga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tetangganya al-fajr adalah al-ashar atau as-sahar, ya. Waktu menjelang subuh, sejam menjelang subuh, sejam menjelang fajar, itu juga waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadi sumpah. Ya. Maka ketika orang beriman ingin melihat siapa dirinya, lihatlah dirinya ngapain aja sewaktu waktu fajar. Ya. Ya. Jadi siapa yang hidup dalam waktu fajar, terutama dengan prolognya yang disebut dengan as-sahar, ya, as-sahar, ya, maka bisa dipastikan dialah orang yang insya Allah ahlul jannah. Ya. Sebagaimana Ali Imran 16, 17, 18, ya. Salah satu kriteria ahlul jannah adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Mereka menjelang subuh sudah terbangun dalam rangka, ya, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam rangka berdiri berzikir kepada Allah. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mustaghfirina bil ashar. Begitu masuk fajar, ya, maka dia menjadi orang yang terkaya dalam hidupnya karena melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Allah menyebut rakaata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Setelah itu dia sholat subuh, dia berada bersama malaikat yang sedang menyaksikan hamba-hambanya yang sedang sholat, ya. Menjadi orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keamanannya. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, ya. Ba'da subuhnya menjadi orang yang berpahala besar karena dia berzikir, terutama ketika zikirnya ditutup dengan sholat sunnatul isyraq, ya. Itulah salah satu hadiah Allah terbesar baru dari Al-Fajr, ya. Sehingga di sini insya Allah kita bisa merasakan mengapa waktu Fajr itu dijadikan sumpah oleh Allah. Wal Fajr, ya. Tentu agar kita jangan sampai menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu Al-Fajr, ya. Ya. Kalau dalam keadaan tidur saja, ya, waktu menjelang fajar, saat fajar, setelah fajar masih tidur saja itu sudah dianggap rugi, apalagi yang berada dalam kondisi yang lain, ya, apalagi dalam kondisi bermaksiat kepada Allah di waktu-waktu ini, ya, maka nggak terbayang lagi bagaimana kerugian manusia, ya. Ya, tentu ada minimalnya, maksimalnya. Minimalnya adalah ya sholat subuhnya itu, terutama bagi laki-laki sholat subuh di masjid, ya. Nah, disitulah, ya, pelaksanaan sholat yang asli bagi kaum muslimin, ya. Yang kedua, Allah bersumpah dengan walayalin ashr, demi 10 malam. Ya. Walayalin ashr. Ya. 10 malam ini, ya, karena 2 penafsirannya sangat kuat diungkapkan oleh para ahli tafsir, ya, maka ya, sudah seharusnya kita menghargai 10 malam ini. Ya. Apakah 10 malam, ya, apakah 10 malam yang dimaksud adalah al-ashrul awakhir di saat bulan Ramadan, ya? Apakah 10 malam yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya? Maka ini merupakan keistimewaan dari, ya, malam-malam yang semuanya istimewa, ya, tapi harian. Maka Allah ingin menetapkan ini malam-malam yang mulia yang sifatnya tahunan, ya. Istilahnya halal haul, ya. Ya. Maka saat 1 sampai 10 Dzulhijjah di sini ada waktu yang, ya, apa istilahnya, malam VIP gitu, ya. Ya. Ada malam yang standar, ini ada malam yang lebih istimewa. Saat Ashrul Awakhir ada malam istimewa lagi, ya, tapi sifatnya tahunan, ya. Maka usahakanlah di 10 malam yang, ya, apakah di awal Dzulhijjah atau Ashrul Awakhir, kita juga berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus lebih dibanding dengan malam-malam lainnya, ya. Inilah pesan-pesan Al-Quran yang nanti puncaknya kalau kamu sukses menghidupkan Al-Fajr, menghidupkan layalin ashr, kamu akan menjadi
manusia yang dengan an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang ketiga, kita disuruh memuliakan wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr ini penafsirannya kalau mau diseiramakan dengan al-fajr, ya, walayalin ashar, berarti tentang waktu-waktu malam. Ya. Ya. Maka asy-syafa' ini berarti ya, malam 10 Dzulhijjah. Asy-syafa' artinya apa? Genap. Ya. Wal watr artinya ganjil. Ya. Ganjil itu bisa dibaca watr, bisa dibaca witir. Ya. Tapi kita lebih sering bacanya witir, ya. Tapi Al-Quran menggunakan dengan fathah wal watr, ya, ganjil. Ya. Jadi ganjilnya, jadi dari 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, ya, asy-syafa'nya tanggal 10. Ya. Tanggal 10-nya termuliakan dengan apa? Dengan rekomendasi inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ya. Ada satu ibadah yang spesial, ya, yaitu memperbanyak ibadah, khususnya ibadah mengalirkan darah binatang ternak. Ya, ya tentu kata wanhar itu memang aslinya hanya onta. Ya. Ya. Kalau saja Allah menyebut wadbah, ya, maka artinya bisa saja onta, bisa saja sapi, bisa saja kambing. Ya. Ya. Tapi masalahnya, ya, selain di Arab susah nyari onta. Ya. Maka insya Allah, ya, tetap memenuhi sebagai satu ibadah khas pada asy-syafa' tanggal 10. Ya. Ya. Masalahnya kenapa Allah mengkhususkan dengan onta wanhar? Ya. Ya, karena onta bagi bangsa Arab adalah afdalu malihi, ya, hartanya yang paling berharga. Ya. Sehingga selain yang di tanah Arab, kalau nggak mungkin berkorban dengan onta, ya, dengan yang lainnya, maka juga harus berkorban dengan yang ahsanu malihi, ya. Ya, terutama bagi yang mampu, jika mampu dengan sapi yang seharga 50 juta, ya, maka disitulah ada esensi wanhar. Ya. Kambing yang terbagus 5 juta, maka disitulah wanhar. Sembelihlah binatang yang terbaik, yang berkualitas tinggi. Ya. Tidak asal hidup. Ya. Nah, itu rekomendasi untuk syafa'. Wal watr, ya. Wal watr maksudnya tanggal 9 Dzulhijjah. Ini kalau mau mengambil tafsir yang seirama dengan al-fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watr. Ya. Maka tanggal 9, ya, maka ada ibadah khusus yang disebut dengan Shiyam Arafah. Ya. Maka ketika tanggal 9, tanggal 10 termanfaatkan dengan baik, Masya Allah. Anda punya prestasi-prestasi di setiap waktu yang hanya mereka yang beriman kepada Allah dan Al-Quran yang tahu dahsyatnya waktu ini. Sebagaimana Allah katakan, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Kalau bukan karena Al-Quran, kamu nggak bakal kenal Allah. Kalau bukan karena Al-Quran, kamu tidak kenal dengan cahaya Allah. Apakah syariatnya, apakah kemuliaan waktunya. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau orang
orang kafir nggak tahu karena memang nggak ada aksesnya. Ya. Tapi kalau orang beriman nggak tahu, ya, ini tidak ada lain menunjukkan adanya kondisi ya, akal pikiran yang tidak terfungsikan dengan baik. Ya. Karena Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya. Ya. Manfaatkan pikiranmu itu dengan baik untuk mentadabburi Al-Quran. Jika tidak, jangan-jangan hatimu telah terkunci ala qulubin aqfaluha. Ya. Karena itu Allah sangat marah, sangat mengecam mereka yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk Al-Quran, ya, karena dia akan kehilangan peluang-peluang yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diukur oleh manusia-manusia yang terkaya dalam kehidupan dunia ini. Coba tanya seberapa banyak itu kekayaannya Bill Gates, ya. Kekayaannya yang punya Facebook, ya, udah nggak karu-karuan banyaknya, ya. Ya. Tapi apalah semua itu artinya, ya, ketika nanti berada dalam kehidupan akhirat berhadapan dengan orang-orang beriman yang telah berhasil mengisi hidupnya dengan baik, terutama mengisi al-fajr, layalil ashr dan asy-syaf'i wal watr. Ya. Penafsiran yang lain lebih kepada penanaman akidah. Ya. Ya, bisa diterima juga, cuma menjadi sangat tidak serasi dengan tema waktu al-fajr waktunya. Ya. Jadi disebut asy-syafa' adalah makhluk, ya. Al-watr Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi semua makhluk yang ada. Ya. Bukankah Allah juga merinci bahwa semua makhluk adalah termasuk yang diunggulkan oleh Allah sebagai salah satu kemahakuasaan Allah. Ya. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Kenapa selain Allah disebut asy-syafa'? Ya. Asy-syafa' artinya kan genap, ya. Asy-syafa' artinya genap. Ya, karena selain Allah pasti butuh pasangan, ya. Laki-laki pasti butuh perempuan, begitu juga sebaliknya, ya. Listrik nggak hidup kecuali ada plusnya, ada negatifnya, ya. Kita nggak bakal bisa makan daging, kita nggak bakal bisa makan telur kalau tidak ada jantan dan betinanya. Ya. Hanya Allah yang qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya. Sehingga sudah seharusnya dari asy-syafa' wal watr ini, ya, manusia, ya, utamanya adalah betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada akhirnya kalaupun dengan tafsir seperti ini tetap memberi satu nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pembinaan keimanan dalam diri kita. Ya. Dengan penafsiran seperti ini serasi dengan ayat yang ada di akhir Az-Zariyat. Allah katakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua di alam semesta ini semua saya jadikan berpasangan, ya. Asy-syafa', dipasangkan atau digenapkan, ya, menjadi dua, ya. Tujuannya apa? La'allakum tadhakkarun, agar engkau mengambil pelajaran. Karena berpasangan-pasangan itulah, ya, manusia atau makhluk hidup itu berkembang biak.
Allah istilahkan wa huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, ya. Kamu harus sadar di balik semuanya itu ada peran Allah, maka Allah ungkapkan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum nadhirum mubin. Maka jangan sekali-kali kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata, ya. Nah, itulah pengertian wasyaf'i wal watr, ya. Ya, tentu karena tidak ada kontradiksi dengan nas-nas yang lain, maka dipadukan. Ya. Pemaduannya bagaimana? Pemaduannya jika difahami asy-syafa' adalah tanggal 10 Dzulhijjah, al-watr tanggal 9 Dzulhijjah, maka peluangnya bersifat tahunan, ya, yang insya Allah semoga sebentar lagi Allah takdirkan kita menemui Dzulhijjah, kemudian 10 malamnya, dari 10 malam itu 9, 10, dari 9, 10 itu ada lagi disebut di Al-Baqarah 11, 12, 13 wadhkurullaha fi ayyamim ma'dudat, ya, jadikan sebagai hari-hari yang membuat kamu banyak berzikir kepada Allah. Maka jika difahami sebagai antara makhluk dan khalik, ya, semua makhluk asy-syafa' dan hanya khalik yang witir atau watr, ya, maka peluangnya adalah harian, ya, peluangnya harian untuk membuat kita selalu mengambil pelajaran dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang hariannya selalu bersemangat mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka terangkatlah derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, barang siapa yang pagi hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, dirinya terjaga dari godaan syaitan. Kana lahu hirzan minasyaitan. Kedua, terhapus 100 macam dosanya. Ketiga, mendapat pahala seperti memerdekakan 10 orang budak, karena lahu itqu atau adlu asyri riqabin, ya. Keempat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan terlampaui oleh siapapun kecuali oleh orang yang juga membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah seharusnya yang terjadi bagi siapa saja yang ingin menghargai asy-syafa' makhluk wal watr huwal khaliq al-wahidul ahad. Ya. Maka tunjukkan dalam zikir-zikir yang bersifat tauhid, ya. Baik, kemudian wal-laili idza yasr, demi malam apabila lewat. Ya, namanya lewat bisa pergi, bisa datang. Pergi datang, pergi datang. Ya. Secara bahasa, ya, sara yasri itu artinya pergi di waktu malam. Ya. Ya, bahasa Arab memang agak butuh kesabaran, ya. Perginya di waktu pagi, ghada yaghdu. Perginya di waktu sore, raha yaruhu, ya. Jadi kalau pergi di waktu malam, sara yasri, ya. Rasulullah diberangkatkan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka bahasanya subhanalladzi asra. Asra dari kata sara yasri, yasri.
tapi penulisannya tidak tertulis ya-nya, seharusnya ada ya-nya. Sara yasri, ya-nya dibuang. Ya. Yang belajar balaghah ini namanya gaya bahasa al-hadfu. Ya. Tidak ditulis dengan aslinya alias ya-nya untuk menunjukkan pesan khusus. Ya. Ya. Pesan khususnya apa? Bahwa waktu malam itu waktu yang lebih terasa kepergiannya, ya. Ya. Sehingga karena terasa pendeknya itulah maka Allah menginginkan penulisannya juga pendek, nggak usah pakai iya, yasri. Ya. Ya. Sehingga kalau dalam tajwid boleh dibaca yasr dengan mufakham, yasr bisa dibaca dengan muraqqaq yasr. Ya. 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 Secara umum, ya, waktu malam itu terasa lebih cepat karena kita dalam kondisi tidur, ya. Ya, bukankah kita merasa baru saja tidur atau jam 4 atau jam 2, ya, padahal sudah melalui 2 jam, 3 jam, 4 jam dan seterusnya. Kemudian ya, jadi kembali ini seperti yang saya katakan tadi, ya, ya, merupakan penjelasan tentang kemuliaan waktu malam secara utuhnya, ya, secara utuh, ya, katakan 12 jam itu semua memiliki nilai yang istimewa di sisi Allah. Ya. 12 jam khususnya adalah waktu al-fajr. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu malam yang sebetulnya yasri. Ya. Maka ini harus menjadi salah satu, ya, semacam kosakata, ya, atau kosa motivasi kita agar menjadi orang-orang yang ahlul lail, orang yang selalu, ya, dimotivasi dengan ayat ini, dimotivasi dengan surat Al-Insan, dimotivasi dengan surat As-Sajdah, dimotivasi dengan surat Al-Muzammil. Itu kalau dikumpulkan semua menjadi sebuah bahan pelatihan sendiri bagaimana agar menjadi ahlul lail, manusia yang selalu bersama Allah di waktu malam, ya. Yang sesungguhnya ahlud dunia banyak yang siap ketika waktu malam, ya. Di pasar-pasar waktu malam pada berjaga semua. Ahli maksiat juga di waktu malam, ya, beroperasinya, ya. Para pencuri, penjahat-penjahat waktu malam. Nah, malam seperti itulah yang disebut oleh Al-Quran wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Kalau berlindung ya Allah dari gelapnya malam, ya, yang jika tanpa iman, ya, akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang membahayakan dirinya, maka ditutup oleh Allah dengan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Ya. Adakah orang yang menggunakan akalnya untuk memahami sumpah-sumpah ini? Ya. Ya. Jadi hijr asal artinya adalah batas, ya. Ya. Hijr, ya. Alam kubur di surat Al-Furqan disebut hijr, wa yaquluna hijran mahjura, ya, karena dia batas antara kehidupan dunia dan kehidupan berbangkit nanti, ya. Sehingga, ya, aslinya tidak mungkin ada orang beriman tidak paham akan
kemuliaan waktu-waktu malam dengan detail-detailnya, apakah yang harian maupun tahunan. Sehingga siapa yang tidak mengaktifkan pemikirannya, ya, maka dirinya akan kehilangan ya, modal yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya katakan tadi, kalau orang kafir wajar kan nggak punya akses, tapi orang beriman yang punya akses, ya tinggal ya, apakah dia mau mendengar, apakah dia mau membaca, ya, kemudian mempersiapkan hatinya, maka insya Allah jadi orang-orang yang ulul albab. Maka akal disebut hijr atau batas, karena dia harus bisa membedakan batasan yang baik dengan batasan yang jelek, batasan yang menguntungkan, batasan yang merugikan, batasan yang menyengsarakan, batasan yang membahagiakan. Itu aslinya ya, terfahami dari akal, sehingga disebut hijr, dan dihadirkan hati sehingga pemahamannya akan menghasilkan motivasi hidup yang baik insya Allah. Ya, mohon maaf, inilah yang bisa saya sampaikan, betapapun baru pada ya, tema-tema sumpah-sumpah dalam surat Al-Fajr ini, karena memang ini juga masih harus mengirit penjelasannya, agar kita semua tetap ya setidaknya agak rinci, kalau nggak disebut setengah rinci, memahami dari al-fajr wal fajri wal layalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf tadi unmute. Baik, kita masuki, syukron jazakallah khair Ustaz. Kita masuki sesi pertanyaan, kita punya waktu 25 menit. Untuk sementara kita tunggu sekira ada pertanyaan di chat, atau kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan per nama. Silakan di raise hand atau bisa langsung menuliskan yang ada pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Silakan. Baik, silakan untuk penanya pertama. Boleh dari saya, Pak? Silahkan Bu, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya ke Ustadz Abdul Aziz. Silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Retno dari Pattaya Pak, dari Bangkok, Thailand. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Pertanyaan saya kan tadi yang waktu terbaik fajar itu ya Pak ya. Maaf kalau pertanyaannya sangat sederhana. Di sini kan saya tidak pernah dengar azan ya Pak, karena jauh dari masjid ya Pak. Azannya itu dari telepon ya Pak ya. Azan saya ya Pak ya. Nah itu kalau maksudnya waktu azan itu lalu untuk sholat yang qobliyah itu ya Pak ya, jaraknya berapa lama ya Pak? Baik. Sebelum itu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang menjalani hidup ini utamanya adalah kesungguhan jiwa di dalam menghargai penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ayatnya
walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Ya. Ya. Kesungguhan tekad, ya, yang disebut dengan sidqul iman. Ya. Jadi karena memang keyakinannya ya akan luasnya rahmat Allah, keyakinannya dengan cara inilah saya hidup mulia, hidup sukses, dan kalau nggak seperti ini rugi, itulah sebetulnya modal utama bagi seseorang untuk melaksanakan pesan-pesan Allah. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tinggal di daerah-daerah yang nggak ada azan dan seterusnya, ya, memang jadi agak tidak terbantu. Ya. Tapi ingat ya, di negeri ini, apalagi di Jakarta, apalagi di Pulau Jawa secara umum, semua daerah kalau waktu subuh azan berkumandang di mana-mana. Ya. Di satu RW saja bisa 5 lebih dari masjid. Kalau sudah azan semua berkumandang. Pertanyaannya, apakah ada jaminan semua orang yang tinggal itu bangun semua, memanfaatkan semua kemuliaan waktu subuh? Nggak ada jaminan. Tetap aja kita masih menghadapi ya peminat sholat subuh itu masih minoritas. Ya. Hanya masjid-masjid yang besar yang lumayan jamaahnya bisa 2 shaf, 3 shaf. Tapi masjid-masjid yang kecil itu ya, bisa dihitung ya, dari satu RT sebutlah ada 100 orang, berapa persen yang ke masjid? Ya, pasti tidak mencapai apakah 25%. Ya, mungkin 10% paling banyak ya. Ya, jadi aslinya nggak jaminan. Sebagaimana juga nggak jaminan kalau kita tinggal di daerah yang jauh dari suasana azan waktu subuh, udah terkunci, udah nggak bisa kamu menjadi ahlul fajr, orang-orang beriman yang termuliakan oleh waktu subuhnya. Ya. Kita masih bisa ya, insya Allah dengan kesungguhan iman, kesungguhan hati, masih ada alarm ya, yang kita setting sesuai dengan informasi yang bisa kita cari. Tinggal di Bangkok, subuhnya kira-kira jam sekian, setting, kita tetap bangun, betapapun tidak kondusif, maka para ulama menilai di situ ada nilai plusnya di mana manusia ya memiliki semangat ibadah ya dengan tambahan mujahadah ya, tambahan perjuangan ya. Kalau yang lain sudah terbantu ya, yang tinggal di Indonesia sudah terbantu ya, ini nggak terbantu saja tetap bangun di waktu subuh. Bagaimana kalau dia tinggal di daerah yang terkumandangkan waktu subuhnya? Jadi manfaatkan ya keterbatasan situasi atau lingkungan yang ada justru untuk menunjukkan kepada Allah, saya nggak menyerah ya Allah. Ya, memang di Bangkok ini nggak ada kumandang adzan, tapi saya tetap bisa bangun. Ya. Ya. Sehingga ya di tempat lain yang begitu subuh udah bangun duluan dan seterusnya, ya maka itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Ya, justru menjadi sangat aib ya, udah terbantu waktu subuh, bahkan kalau di daerah-daerah yang agak tradisional ya, setengah jam sebelum subuh masjidnya udah ribut ya, yang baca sholawat, yang baca Quran ya. Ya, itu akan lebih menolong lagi ya. Tentu waktu sholat sunat atau sholat sunat fajar ya, kalau kita mengambil di masjid ya, itu standar yang baik kalau masjid-masjid yang sangat memperhatikan pelaksanaan sunnah biasanya ya
dari azan sampai qomat itu bisa setengah jam. Ya. Itu standar idealnya. Ya. Ya. Bahkan kalau di daerah Asia Tengah seperti di Afghanistan, Pakistan itu bisa ya 45 menit ya. Jadi subuh itu benar-benar dilaksanakan dalam waktu yang sudah agak mepet ya, tinggal 10 menit, tinggal 15 menit baru qomat ya. Jadi itu masih itulah kalau ditanya kapan waktu sebelum sholat rakaat waktu fajar, ya selama belum sholat subuh maka dia masih mendapat peluang untuk sholat 2 rakaat sunat itu. Ya. Jadi kenapa waktu subuh diberi waktu yang panjang dari antara azan sampai qomatnya kalau di masjid-masjid, agar orang beriman itu memiliki kesempatan ibadah kepada Allah yang panjang. Ya. Karena berdiam di masjid menunggu azan itu nilainya seperti melaksanakan sholat. Ya. Sehingga kalau agak lamaan, itu sholatnya lama. Ya. Yang kedua, kalau lamaan dia akan mendapat doa dari malaikat. Jadi malaikat mendoakan orang yang menunggu qomat di masjid itu dengan doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ampunilah dosanya, berilah rahmat dia ya, dan terimalah permintaan ampunannya. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau cuma dari azan ya kemudian qomatnya cuma 5 menit ya berarti pelaksanaan iktikafnya yang bernilai seperti sholat itu sangat sebentar. Ya. Menjadi sangat banyak amalnya kalau menunggunya lama. Doanya juga lebih banyak ya. Kalau singkat antara azan dan iqamat didoakannya berarti paling apakah 50 kali, apakah 75 kali, tapi kalau dengan waktu setengah jam bisa jadi ratusan kali malaikat mendoakan hamba-hambanya itu. Ya. Tentu bagi wanita ya karena tidak dianjurkan walaupun boleh dia ke masjid ya, maka hampir sama ya. Dia bisa kalau sholat di rumah ya maka waktunya bisa panjang selama dia belum sholat subuh maka dia berkesempatan untuk sholat 2 rakaat. Ya. Dalam kondisi dia tidak berkesempatan sholat 2 rakaat sebelum fajar karena dia mengikuti sholat jamaah ya, maka ketika sudah qomat belum sholat fajar ya nggak boleh maksain diri masa sholat fajar secepat mungkin agar bisa bergabung dengan imam enggak ya. Begitu ada tanda-tanda qomat saja, apalagi sekarang di masjid-masjid sudah ada namanya jam qomat. Ya. Jadi kalau sudah tinggal 1 menit, ya sudah terhitung ini 1 menit lagi qomat, ya sudah jangan maksain sholat sunat karena ada amalan yang lebih tinggi lagi bobotnya, yaitu bisa takbir bersama imam. Ya. Takbir setelah imam langsung itu memiliki bobot amal soleh yang sangat tinggi insya Allah. Jadi kamu lebih pentingin sholat bersama imam. Ya. Setelah selesai sholat, ini harus menjadi pengetahuan bersama ya. Ini harus aksiomatik ya. Setelah selesai sholat, maka dirinya masih punya peluang mengqadha sholat 2 rakaat yang tadi ditinggalkan. Begitu dicontohkan oleh Rasulullah karena bobotnya yang sangat tinggi sholat ini sampai tidak berlaku surut. Artinya kalau ketinggalan ya sudah hilang ya seperti sholat-sholat lain enggak. Tapi kalau ketinggalan masih bisa dilaksanakan setelah selesai sholat subuh ya. Nah kalau sholat subuh kan nggak boleh sholat sunat itu kalau ba'diyah ya. Tapi sholat sunat dalam rangka mengqadha
ya, dua rakaat atau qobliyah subuh itu masih dibolehkan karena pentingnya kedudukan sholat ini bagi orang-orang beriman. Hanya sholat itu yang dibolehkan, sholat lain tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Syukron jazakallah khair. Semoga terjawab Bu Retno. Pertanyaan kedua Pak Ustadz dari Abu Aska. Ustadz, mohon dijelaskan kembali tentang ayat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apakah panggilan ini ditujukan untuk manusia yang hidup di dunia ini, ataukah ditujukan untuk manusia saat meninggal atau di hari kiamat kelak? Fadhal Ustaz. Ya, di dalam memahami Al-Quran ada prinsip umumul lafzi dan khususus sababi. Ya. Pemahaman yang umum, pemahaman yang khusus. Ya. Maka pemahaman khususnya sebagian menjelaskan ini saat-saat, pemahaman khususnya ya, saat-saat akan meninggal dunia. Ya, yaitu nafsul mutmainnah. Ya. Maka di masyarakat Indonesia biasanya ketika melaksanakan prosesi pemakaman mayat, ya biasanya setelah dikuburkan ada yang membacakan ayat ini, ya, karena mengambil pelajaran dari khususus sabab, pemahaman khususnya. Ya. Begitu juga nanti di akhirat ketika akan dipersilakan masuk surga, ya juga dipanggil lagi ya ayat an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Tentu kita tidak boleh terlalu terpaku kepada pemahaman khusus, ya. Ya. Harus juga dijadikan pemahaman umumnya, ya. Sebagaimana sebaliknya juga nggak boleh juga, ya. Terlalu memahami prinsip umumnya tidak dipahami prinsip khususnya juga salah juga, ya. Misalnya apa? Misalnya ayat Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya. Ini kan lebih populer pemahaman umumnya, ya. Ya, umumnya gimana? Siapa saja yang akan melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang kira-kira membuat dirinya nervous atau ketakutan atau nggak pede, ya, maka bacalah ayat ini. Rabbishrahli sadri wa yassirli. Ya sah-sah aja, ya. Tapi sayang kalau nggak paham aslinya ayat ini tentang apa sih? Ya, ya. Maka kalau kembali kepada ayat sebelumnya, idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbishrahli sadri. Bercerita tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun. Karena dirinya banyak catatannya di sisi Fir'aun, salah satunya dia buron bagi kerajaan Fir'aun, tapi kok malah suruh menghadap, ini kan bahaya, ya. Ya, ada perasaan nggak enak, ya. Untuk supaya teguh jiwanya, maka Musa berdoa dengan doa ini, Rabbishrahli sadri wa yassirli. Tentu untuk membaca doa ini nggak harus nunggu seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa. Ya. Kapan saja kita boleh selalu berdoa dengan Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya. Yang pemahaman lebih umum lagi, Rabbishrahli sadri itu bermakna jadikan diri kita ini selalu lapang di dalam menerima setiap kebaikan. Nah, itu sekedar mengingatkan bahwa Quran harus difahami pemahaman umumnya dan pemahaman khususnya. Nah, tadi pemahaman khususnya memang bisa untuk orang yang meninggal dunia atau nanti orang di akhirat nanti, ya. Maka harus bisa difahami umumnya. Umumnya gimana, ya? Bagaimana sebelum itu terjadi kita sudah merasakan, ya, atau kita sudah mengusahakan diri kita sebagai jiwa yang mutmainnah. Ya. Jiwa mutmainnah itu seperti apa?
di surat Yusuf ya harus sangat ekstrim dengan jiwa yang ammarah ya. Kalau ammarah itu bawaannya atau bahagianya dengan kemaksiatan, mutmainnah bahagianya dengan kebaikan. Ya. Jiwa itu disebut di surat Al-Qiyamah dengan lawamah ya. Ya. Sudah tahu jelek tapi juga masih dilanggar. Setelah itu nyesal. Besok berbuat lagi. Nyesal lagi, berbuat lagi. Mutmainnah. Udah sekali menyesal, sudah selesai. Ya. Itu pemahaman umumnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, menjadi orang yang selalu ingin kembali kepada Allah dengan melaksanakan apa saja yang diridhai. Jadi dengan pemahaman umumul lafzi seperti ini, ayat ini menjadi satu pijakan ya. Sebagai semacam tuntunan menjalani kehidupan. Mulailah kamu menjadi orang yang berjiwa mutmainnah, bukan ammarah, bukan lawamah. Jadilah orang selalu beramal soleh yang membuat Allah ridha kepadanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah orang yang selalu ya bahagianya jika berkumpul dengan orang soleh. Ya. Ini pemahaman umumul lafaz. Ya. Ya. Bukankah ada orang tertentu yang bahagianya hanya berkumpul dengan orang-orang yang nggak soleh? Ya. Kalau sama orang nggak soleh itu bahagianya luar biasa. Kalau sudah sama orang soleh, wah ini ujungnya suruh sholat nih, ujungnya suruh baca Quran nih. Ya. Udah takut duluan. Ya. Maka kalau begitu modelnya, Anda susah untuk menjadi jiwa yang nafsul mutmainnah. Irji'i fadkhuli fi ibadi, maka insya Allah dengan pola hidup seperti ini, manusia itu sedang merangkai, sedang merintis menuju kehidupan surga. Wadkhuli jannati. Begitu insya Allah antara pemahaman umumul lafzi dan khususus sabab. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair, mudah-mudahan menjawab Abu Aska. Ada pertanyaan ketiga Ustadz dari Ibu Yudiatik. Kalau kesiangan qobliyah subuh boleh setelah subuh itu di masjid? Kalau untuk yang sholat di rumah boleh Kak Ustadz, khususnya untuk wanita? Boleh juga, ya. Tetap boleh, bahkan dianjurkan ya. Kalau dia misalnya ya katakan saat tertentu subuhnya sudah menjelang habis ya, sehingga subuh tinggal 5 menit lagi nih habis menurut jadwal yang ada, maka dirinya nggak boleh mementingkan sholat qobliyah dulu, langsung sholat subuh ya. Habis sholat subuh baru qobliyahnya diqodho ya. Begitu fikihnya insyaallah. Allah a'lam. Syukran jazakallahu khair. Dengan demikian pertanyaan waktu kita sudah selesai. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair dan terima kasih kepada para penanya kajian pekan kita pada kali ini, hari Jumat 10 Juli 2020 atau 19 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz insyaallah barokah, dan insyaallah kita juga doakan kepada Ustadz insyaallah selalu